Bab 281-285. Bab 281, kami bekerja sama. Saat melihat Fang Yu, Huo Jingjing merasa sedikit malu. Lagi pula, dia tidak memakai banyak. Begitu dia melihat pipi Huo Jingjing yang memerah, Fang Yu segera melepas jaketnya, mendekati landasan dan meletakkannya di pundaknya. Namun, saat dia hendak membawanya pergi, sutradara pertunjukan tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu?" Direktur artis Hairui, Fang Yu. Fang Yu menjawab dengan nada dingin. Pria itu tercengang sesaat sebelum bertanya dengan momentum yang lebih sedikit dari sebelumnya. Dia tidak bisa pergi, dia masih bekerja. Apakah Anda ingin melanggar kontrak Anda? Kontrak. Dengan menyebutkan kontrak, Fang Yu menoleh ke manajer Huo Jingjing dan memerintahkan. Manajer Huo Jingjing menyeka air matanya dan segera menyerahkan kontrak itu kepada Fang Yu. Fang Yu dengan santai membuka kontrak dan memindai persyaratannya. Dia kemudian melingkari beberapa poin penting dengan pena dari sakunya dan mengangkat kontrak untuk menunjukkan kepada sutradara, "Apakah kamu buta?" Sutradara acara mengejek. Melihat pria itu masih menolak untuk mengakui persyaratannya, dia langsung menoleh ke pengawal dan memerintahkan, "Tangkap dia." "Apa yang kamu inginkan?" Ekspresi direktur pertunjukan berubah secara dramatis. Para pengawal mematuhi perintah mereka saat keduanya dengan cepat melangkah maju dan memegang direktur acara yang gemuk itu. Mereka kemudian memaksanya untuk berlutut di depan Fang Yu. "Aku pikir kamu tidak bisa melihat dengan jelas, jadi aku membantumu melihat lebih baik. Aku ingin menuntut kalian, apa yang kalian lakukan itu ilegal." Direktur pertunjukan berteriak sekuat tenaga. Melihat ini, Fang Yu memberi isyarat kepada para pengawal untuk meninju perut sutradara pertunjukan sebelum dia bertanya, "Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas?" Sepertinya kamu masih belum melihatnya dengan jelas." Karena dia terbiasa memiliki kendali penuh atas setiap situasi, tatapan Fang Yu hanya terlihat tajam ketika dia mengadakan konferensi pers. Namun, pada saat ini, matanya tajam seperti mata elang. Sutradara pertunjukan dipukuli sampai dia terbaring di lantai, sebelum Fang Yu melemparkan kontrak ke wajahnya. "Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda, Hairui mampu membuat saham IE anjlok dalam semalam? Awalnya, kita masing-masing berdiri di garis kita sendiri. Karena bosmu tidak tahu apa yang baik untuknya dan bekerja sama dengan orang-orang di Star King, dia harus menghadapi konsekuensi menyinggung Hairui. Aturan dunia bawah adalah, jika kamu menyinggung perasaanku terlebih dahulu, maka aku punya alasan untuk membalas dendam." Setelah berbicara, Fang Yu melingkarkan lengannya di bahu Huo Jingjing dan melangkah tepat di belakang tangan sutradara pertunjukan. Huo Jingjing tanpa sadar menatap tangan kanan Fang Yu yang duduk di bahunya. Dia tiba-tiba merasa, penderitaan yang dia alami hari ini bukanlah kerugian total. Setelah meninggalkan aula, Fang Yu membantu Huo Jingjing masuk ke mobilnya, mengambil selimut dari kursi belakang dan meletakkannya di atas kakinya. Petik 2. Aku tidak pernah mengira orang-orang IE akan begitu tidak tahu malu. Selain itu, aku tidak pernah menyangka mereka akan mengabaikan Hairui sepenuhnya. Fang Yu sedikit menoleh dan melirik Huo Jingjing sebelum dia menyalakan mobilnya. Dia siap mengantarnya pulang. Sebelum IE mulai menjual pakaian dalam kelas atas, mereka memulai di industri layanan orang dewasa. Setelah mereka berhasil mengubah bisnis itulah IE didirikan. Meski latar belakang mereka telah dimurnikan, masih ada jejak masa lalu mereka. Kembali ketika Anda pertama kali menerima pekerjaan ini, saya memperingatkan Anda untuk mempertimbangkan kembali. Mengenai ketidakpedulian mereka terhadap Hairui, saya curiga IE ingin menelusuri kembali langkah mereka dan memperlakukan dunia bisnis seperti dunia bawah. Lalu, setelah caramu memperlakukan mereka, apa yang akan kita lakukan? Huo Jingjing bertanya pada Fang Yu dengan nada khawatir. Berapa banyak orang di industri hiburan yang benar-benar bersih? Bukankah semua orang memainkan permainan uang dan latar belakang? Presiden Mo secara alami akan menangani hal-hal seperti ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kamu sudah berurusan dengan foto Tangning? Saat ini sedang dalam pengerjaan, jawab Fang Yu sebelum menunjuk dagunya ke arah tujuan mereka. Siapa yang mengira rumahmu begitu dekat? Cepat dan pergilah ke atas. Huo Jingjing melihat sekeliling. Dia ingin mengembalikan jaket Fang Yu kepadanya, tetapi Fang Yu selangkah lebih maju saat dia menekan tangan kanannya untuk menghentikannya. Yang dikenakan Huo Jingjing hanyalah satu set pakaian dalam berwarna putih. Dalam cuaca musim dingin yang dingin ini, jika dia berjalan dengan berpakaian seperti ini,
dia pasti sudah gila dan pasti akan muncul di berita utama. Bagaimana kalau kamu menyerahkan kuncimu dan aku akan naik dan mengambil satu set pakaian untukmu? Huo Jingjing ragu-ragu selama beberapa waktu sebelum dia menjawab, saya pikir saya akan pergi ke tempat manajer saya. Saya merasa sedikit takut. Dia takut balas dendam Iye. Jika aku benar-benar berniat membalas dendam, apakah menurutmu ada gunanya bersembunyi di tempat manajermu? Bawa aku ke hotel kalau begitu. Fang Yu memandangnya ketika dia mencoba menyembunyikan emosinya, karena ini hanya satu malam, mengapa kamu tidak datang ke tempatku? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu. Setelah berbicara, Fang Yu menyalakan kembali mobilnya dan melaju menuju rumahnya. Putriku benar-benar berperilaku baik. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal bersamanya dan menemaninya. Jika kamu tidak menyukai anak-anak, kamu dipersilakan untuk tidur di kamar tamu. Huo Jingjing melirik Fang Yu, hanya satu tampilan cepat. Terakhir kali, setelah obrolan mereka, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menganalisis kehidupan cintanya secara detail. Tidak sampai sebelumnya ketika Fang Yu meletakkan jaketnya di bahunya dan menamparkan wajahnya dengan keras, apakah dia menyadari, Fang Yu telah membantunya berkali-kali. Huo Jingjing tidak memperhatikan ketika dia tiba di rumah Fang Yu. Yang dia tahu hanyalah, begitu dia masuk melalui pintu depan, hal pertama yang dilihatnya adalah putri Fang Yu. Dia saat ini melakukan beberapa seni dengan bantuan pengasuhnya. Berharga, kemarilah, Fang Yu melambai ke arah Fang Yue. Gadis kecil itu dengan cepat menerkam kepelukan Fang Yu dan membenamkan dirinya di tubuhnya. Ini Bibi Huo, panggil aku kakak. Huo Jingjing dengan cepat mengoreksi. Fang Yue menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara kecilnya yang imut, Papa, menurutku dia lebih cocok sebagai kakak perempuan. Terserah padamu, Fang Yu dengan lembut menepuk kepalanya sebelum membawa Huo Jingjing ke ruang tamu. Dia kemudian membawakannya satu set pakaian rumah, aku harus kembali ke kantor. Kamu bisa membuat rumah sendiri di sini. Besok, semuanya akan lebih baik. Apakah Anda dan Presiden Mo akan menangani masalah Iye? Ya. Huo Jingjing mengambil pakaian rumah dari Fang Yu. Setelah dia pergi, dia dengan hati-hati kembali ke ruang tamu dan bersandar di koridor. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya Huo Jingjing dan Fang Yu masih cukup jauh. Bukan hanya identitas dan status mereka yang menghalangi, ada juga seorang gadis kecil yang berdiri di antara mereka. Akhirnya, Huo Jingjing memutuskan untuk menelepon asistennya, ayo jemput aku ada di rumah Fang Yu. Malam ini, kupikir sebaiknya aku menginap di hotel. Begitu Fang Yue mendengar bahwa Huo Jingjing ingin pergi, dia segera bangkit dan menarik celananya, kakak perempuan, tidak bisakah kamu pergi? Apakah Xiao Yue, membuatmu tidak bahagia? Bibi, pengasuh sekitar untuk menyelesaikan pekerjaan, jika kamu pergi, Xiao Yue akan ditinggal sendirian lagi. Huo Jingjing tertegun. Anak sekecil itu sudah tahu bagaimana memperhatikan perasaan orang lain. Melihat hal ini, sang pengasuh dengan cepat menjelaskan, Xiao Yue hanya memiliki Fang Yu. Jadi, dia cukup sensitif. Huo Jingjing memikirkan kembali bagaimana dia pernah menjalani hidupnya bergantung pada satu pria. Jadi, dia mengerti bagaimana perasaan Fang Yue ketika dia berkata kepada pengasuh, kamu bisa pergi. Aku akan menjaganya. Fang Yu segera kembali ke kantor. Sementara itu, Mo Ting sedang duduk di ruang keberangkatan pribadi bandara. Tang Ning bersandar di bahu Mo Ting, sementara dia mengetik di laptopnya, sibuk bekerja. Lu Ce menunjukkan informasi yang telah dia susun ke Mo Ting. Setelah Mo Ting meninjaunya, dia meneruskannya ke Fang Yu, lepaskan semua informasi ini malam ini. Tang Ning melihat sekilas dan menemukan isinya, bagaimana Anda mendapatkan semua berita negatif tentang Iye ini? Aku meminta seseorang untuk itu, Mo Ting menjelaskan. Sepupu bungsu saya adalah petugas Interpol. Dia berusaha mencari bukti untuk menjatuhkan bos Iye. Jadi, kami bekerja sama. Setelah mendengar ini, Tang Ning merasakan gejolak emosi. Ting, semua orang di keluargamu sangat luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Fang Yu menyebutkan bahwa orang-orang dari Hua Rong telah hilang. Mungkin, mereka ada di dekat sini mencoba mengambil foto saya lagi. Mereka mungkin ingin tahu apakah saya berkencan dengan pria keempat. Bab 282, Tang Ning, apakah kamu benar-benar memiliki 3 pria? Kalau begitu, aku akan dengan enggan terus menjadi pria keempat dan kelimamu. Mo Ting mengusap rambut Tang Ning dan mencium keningnya.
Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, jaga dirimu dalam kondisi terbaik. Fokus pada pertemuanmu dengan Claude. Dan lakukan yang terbaik untuk mendapatkan dukungan mereka. Kamu sepertinya selalu sangat percaya padaku. Ngomong-ngomong, apakah paman kedua akan melihat foto itu? Apakah dia akan mengembangkan opini terhadapku? Tang Ning menyadari bagaimana keluarga Mo Ting memandangnya. Paman kedua hanya akan menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Tang Ning meringkuk ke arah Mo Ting, dia adalah seseorang yang bisa dia andalkan seumur hidup. Dia adalah suaminya, orang yang paling dia percayai, kagumi, dan hargai. Jangan khawatir, dengan kamu menemaniku melalui semua pertempuranku, aku hanya akan tumbuh lebih kuat. Tang Ning berseru dengan percaya diri. Status Anda di Beijing relatif stabil. Jika memungkinkan, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan penggemar Anda. Kali ini, dengan insiden foto, penggemar Anda sangat mengkhawatirkan Anda. Sebentar, jangan ambil jalur VIP, kami akan mengambil rute normal sehingga Anda dapat membiarkan penggemar Anda melihat bahwa Anda baik-baik saja. Saya selalu merasa bahwa saya berutang paling banyak kepada penggemar saya. Melalui semua pertempuran saya, meskipun saya berusaha keras, saya tetap tidak akan sampai ke tempat saya hari ini tanpa dukungan mereka. Tang Ning mengangguk setuju. Terima kasih suami, aku akan mengikuti pengaturanmu. Saat ini saya manajer Anda, suami Anda tidak akan online sampai jam 8 malam ini. Tang Ning tanpa sadar tertawa. Memang, beberapa saat kemudian, pasangan tersebut tidak mengambil jalur VIP. Baik Tang Ning dan Mo Ting mengenakan kacamata hitam saat mereka berjalan di jalan pendek sepanjang 200 meter. Meski perjalanannya tidak lama, banyak penggemar masih melihat mereka. Ada yang menatap mereka, ada yang mengambil foto, ada yang bersalaman dan ada yang meminta tanda tangan. Tentu saja, dengan keberadaan Mo Ting, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Namun, Tang Ning tetap menandatangani setiap permintaan tanda tangan dan mencoba yang terbaik untuk memuaskan semua orang. Tang Ning, apakah kamu benar-benar yang berciuman di foto? Siapa laki-laki itu? Tang Ning, apakah kamu benar-benar memiliki 3 pria? Tang Ning mendengarkan pertanyaan dari para penggemarnya dan mau tidak mau berbalik saat dia berjalan. 3 pria. Kamu perlu bertanya pada pria di sampingku apakah dia mengizinkan itu. Para penggemar melirik Mo Ting dengan cepat sebelum mundur ketakutan. Mereka tersenyum canggung padanya, pasti tidak masuk akal. Dengan Presiden Mo di sisimu, 100 orang tidak akan bisa dibandingkan dengan salah satu dari dia. Kamu punya selera yang bagus. Tang Ning memuji sebelum Mo Ting menoleh dan membimbingnya melewati gerbang pemeriksaan tiket. Banyak penggemar menangkap adegan penuh kasih di bandara dan banyak dari mereka merasa bahwa Tang Ning yang mereka temui hari ini sedikit berbeda dengan dirinya yang biasanya dingin. Dia berjalan cepat dan memakai kacamata hitam seperti biasanya, tapi, kali ini, dia tersenyum dan tidak lagi menjawab pertanyaan mereka dengan nada dinginnya yang biasa. Mungkinkah Mo Ting memengaruhi perubahan dalam dirinya? Selamat datang semua orang di episode lain, Full Access Entertainment. Jika kita berbicara tentang model paling terkenal saat ini, tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada Tang Ning dari Hairui. Dengan kakinya yang sempurna dan catwalk profesional yang membuat iri, begitu dia melangkah di landasan, dia segera meminta perhatian semua orang. Namun, sebuah foto terbaru telah dirilis secara online dari Tang Ning mencium seorang pria disertai dengan komentar sugestif bahwa dia mungkin memiliki lebih dari satu pria. Editor kami ingin menunjukkan bahwa Tang Ning memperoleh kesuksesan yang dia miliki hari ini dengan mengambil satu langkah sulit di suatu waktu. Bagaimana mungkin seseorang tahan untuk mencemarkan nama baik orang pekerja keras seperti dia? Untuk hari ini, beberapa saksi telah melaporkan penampakan Tang Ning naik pesawat ke Perancis di bandara. Rumor mengatakan bahwa dia telah diundang oleh Claude. Ya Tuhan, ini adalah berita besar untuk industri model. Di atas semua itu, Tang Ning tampak santai sepanjang waktu. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh insiden foto. Ini adalah bukti bahwa mereka yang memiliki kemampuan sejati tidak akan pernah tertahan oleh kecemburuan orang lain. Tang Ning saat ini telah menjadi biasa pada berita hiburan. Tentu saja, dengan membuat heboh dengan perjalanannya ke Perancis, bukankah dia mengumumkan jadwalnya kepada orang-orang yang ingin mengikutinya? Tidak peduli apakah itu Kuan Ye atau editor Lin dari Huarong, mereka berdua segera memesan penerbangan berikutnya ke Perancis. Kuan Ye tidak hanya ingin tampil di hadapan Tang Ning,
dia bahkan menemukan editor foto ahli untuk mengubah tubuh Mo Ting menjadi miliknya dan merilis kembali foto tersebut. Melihat betapa Mo Ting peduli pada Tang Ning. Jika dia bisa menyakiti Tang Ning, itu sama saja dengan menyakiti Mo Ting. Karena dia tidak bisa bersaing dengan Mo Ting, dia hanya bisa main-main dengan Tang Ning. Mari kita lihat berapa banyak orang yang akan mempercayainya. Namun, dengan menyarankan Tang Ning untuk mengambil rute bandara normal, apakah Mo Ting tidak mempertimbangkan hasil ini? Malam itu, Fang Yu sedikit khawatir apakah Huo Jingjing cocok dengan Fang Yue. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan kantor lebih awal dan membawa pulang pekerjaannya. Kuncinya dengan lembut membuka kunci pintu depan, memperlihatkan wanita dan anak yang tertidur di sofa. Huo Jingjing sedang memeluk Fang Yue, mereka terlihat sangat dekat. Hati Fang Yu sedikit tergerak. Dia mendekati sofa, berlutut di depan keduanya dan memperhatikan mereka dalam diam selama beberapa waktu. Akhirnya, dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki selimut, jadi dia dengan cepat mengambil salah satu dari kamar tidur dan meletakkannya di atas mereka sehingga mereka dapat tidur dengan lebih nyaman. Tidak ada wanita yang akan menerima anak yang lahir dari wanita lain, bukan? Pikir Fang Yu. Fang Yu berdiri dan bergegas ke ruang belajarnya. Sebenarnya, Huo Jingjing sudah lama terjaga. Ketika dia merasakan mata Fang Yu tertuju pada mereka, dia sangat gugup. Namun, dia juga mendengarnya mendesah pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat dan itu sudah tengah malam. Fang Yu telah duduk di depan komputer sepanjang malam. Sudah waktunya baginya untuk membalas dendam untuk Huo Jingjing. Setiap jam berlalu, dia akan merilis berita tentang Iye. Setiap kali publik mengira keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, dia akan mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Pada jam 3 pagi, salah satu jejaring sosial paling populer menemukan situs web mereka macet karena aktivitas yang berlebihan. 10 skandal Iye, nomor 1, benarkah Iye berhenti memberikan layanan khusus? Reporter penyamar mengungkap semua. 10 skandal Iye, nomor 2, model menolak tampil di runway sehingga tenggelam di laut. 10 skandal Iye, nomor 3, Iye dipanggil oleh polisi beberapa kali, tetapi masalah selalu ditutupi oleh koneksi dunia bawah. Setelah sepanjang malam tanpa tidur, Fang Yu akhirnya kembali ke kamar tidurnya di pagi hari. Saat ini, Huo Jingjing dibangunkan oleh panggilan telepon, itu adalah manajernya. Jingjing, online dan lihat beritanya. Internet meledak. Huo Jingjing menutup telepon dan segera masuk ke jejaring sosial arus utama. Ia langsung melihat perkembangan terbaru dari kemajuan Iye, bos mereka telah dipanggil oleh polisi. Hanya dalam satu malam, Mo Ting dan Fang Yu mampu menghancurkan seluruh merek. Tentu saja, itu bukan hanya merek, mereka juga mengobrak-abrik seluruh sarang penjahat. Sebelum dia berteman dengan Fang Yu dan Tang Ning, dia selalu menangani semuanya sendiri. Jadi, dia tidak pernah mengalami pesona seorang pria. Ternyata, keadaannya sangat berbeda dengan saat dia menjadi wanita yang menangis. Terutama jika menyangkut Fang Yu. Dari dekat, dia sekarang bisa merasakan rasa aman darinya. Bab 283, Pengambil Kesalahan. Huo Jingjing dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tanpa sadar berlari ke ruang belajar Fang Yu dan mulai mengetuk pintu. Tapi, butuh beberapa waktu sebelum Fang Yu dengan lelah membuka pintu kamar di seberang lorong. Aku di sini. Kamu bilang kamu hanya akan mengambil 1 hari. Kamu berhasil. Huo Jingjing mengenakan sweter putih yang longgar. Tangannya berada di belakang punggungnya saat suaranya sedikit bergetar. Apakah kamu datang mencariku untuk memberitahuku ini? Itu semua yang dilakukan Presiden Mo. Fang Yu menguap, memiringkan wajahnya yang biasanya tampan. Presiden Mo dan Tang Ning telah pergi ke Perancis. Aku melihat berita dari tadi malam. Bahkan jika Presiden Mo awalnya memainkan peran penting, tanpamu di sini untuk mengendalikan situasi, itu tidak akan sukses besar, kan? Pada dasarnya, ya, Fang Yu tidak mau repot untuk banyak bicara. Dia hanya kembali ke tempat tidurnya dengan mengenakan celana pendek, jika memungkinkan, buatkan sarapan untuk putriku. Aku tidak tidur semalaman dan kelelahan. Saat kamu pergi, pastikan untuk mengunci pintunya. Huo Jingjing menunduk dan menatap kakinya. Dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, apa alasannya kali ini? Apa maksudmu? Mengapa kamu berusaha keras untuk mengacaukan Iye? Tidak ada alasan. Itu adalah perintah Presiden Mo. Itu tidak ada hubungannya sedikit pun denganku.
Huo Jingjing tiba-tiba meningkatkan volume suaranya. Fang Yu terdiam beberapa saat, tanpa sepatah kata pun. Saat Huo Jingjing hampir menyerah menunggu jawaban, Fang Yu tiba-tiba berkata, tidak ada gunanya mengatakan yang sebenarnya padamu. Jika kamu benar-benar merasa itu tidak ada gunanya, maka berhentilah menawarkan bantuanmu kepadaku. Aku akan sangat berterima kasih. Setelah berbicara, Huo Jingjing berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Fang Yu tiba-tiba duduk dan menanyainya. Kamu sudah menyia-nyiakan lebih dari 1 dekade hidupmu untuk seorang brengsek. Apakah kamu ingin diejek oleh semua orang karena menjadi ibu tiri? Apakah itu yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin diperlakukan sebagai bahan tertawaan? Kupikir kamu muak dengan masa laluku. Huo Jingjing tiba-tiba tertawa setelah mendengar pertanyaan Fang Yu. Namun, suaranya menyembunyikan rasa pahit. Saya pikir Anda takut orang lain akan mengatakan Anda mengambil sepasang sepatu rusak. Fang Yu benar-benar terbangun setelah semua pertanyaan. Dia merasa sudah waktunya untuk meletakkan semuanya di atas meja. Jadi, dia mengenakan jubah, menarik Huo Jingjing kembali ke kamar dan menutup pintu. Ayo bicara. Fang Yu membawa Huo Jingjing ke tempat tidurnya dan mendudukkannya di tepi sebelum berkata kepadanya dengan nada serius, kamu melihatnya. Aku sudah punya anak perempuan. Terus kenapa? Aku sudah melakukan aborsi 3 kali. Fang Yu merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Huo Jingjing sudah begitu terus terang, jelas dia tidak keberatan bahwa dia punya anak perempuan sama sekali. Jika dia terus bersembunyi, apakah itu berarti dia kurang berani dibandingkan seorang wanita? Xiao Yue sebenarnya adalah putri dari adik laki-lakiku. Aku memang punya pacar, tapi dia sudah meninggal. Saudaraku, Fang Yu membuat kesalahan ketika dia masih di sekolah menengah dan berakhir dengan Fang Yue. Dia memutuskan untuk meninggalkannya setelah dia lahir, jadi aku membawanya dan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Pantas saja, meski dia bukan putri kandungnya, mereka tetap terlihat mirip. Itu karena dia adalah pamannya. Orang luar tidak akan tahu. Dengar, meskipun dia bukan darah dagingku sendiri, aku tetap bertanggung jawab untuknya. Jadi, siapapun yang menjadi pasanganku, tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran. Datang dari, Huo Jingjing mengangguk. Dia sudah puas dengan fakta bahwa Fang Yu bersedia untuk terbuka padanya, itulah mengapa kamu secara teknis memiliki masa lalu yang bersih. Aku, di sisi lain, aku tidak pernah merasa kurang darimu, aku juga tidak pernah takut diejek oleh orang lain. Tapi, bersamaku penuh dengan kesulitan. Jika kamu berpikir untuk diekspos di masa depan kamu akan menyadari itu tidak akan mudah. Huo Jingjing mengangkat kepalanya dan tertawa, aku bukan Tang Ning, aku tidak sepintar dia dan aku tidak bisa melakukan serangan balik semuanya. Padahal kamu bukan Presiden Mo, kamu bukan ahli strategi dengan rencana untuk semuanya. Kami bukan pasangan yang sempurna seperti mereka. Tapi, selama kamu tidak menyerah padaku, aku bersedia mencoba. Aku yakin aku masih memiliki kekuatan untuk mencintai, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang menghadangku. Setelah mendengar ini, Fang Yu memeluk Huo Jingjing dan menariknya ke pelukannya, dengan agresif memeluknya. Ini adalah hal paling istimewa tentang Huo Jingjing, dia masih memiliki keberanian untuk mencintai. Secara fisik, dia lelah dan babak belur, tetapi jiwanya masih mempesona. Biarkan aku memperingatkanmu, kamu tidak bisa kembali. Apakah orang tuamu mengetahui UER? 1. Setelah mereka menyadari saya memiliki anak perempuan yang tidak dapat dijelaskan, mereka memutuskan semua hubungan dengan saya. Ternyata, Fang Yu juga, orang yang disalahkan. Di permukaan, semua orang memakai topeng, tapi rasa sakit yang dirasakan di dalam hanya bisa dipahami oleh orang yang sejenis. Tidak apa-apa, kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Setelah tiba di Prancis, panggilan telepon pertama yang diterima Tang Ning adalah dari Huo Jingjing. Sebagai pacar dekat, Huo Jingjing secara alami harus berbagi semua yang terjadi dengan Fang Yu kepada Tang Ning. Sayangnya, hal pertama yang dilakukan Tang Ning ketika dia tiba di Prancis adalah tidur agar dia bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Jadi, orang yang mengangkat telepon adalah manajer Mo. Presiden Mo. Di mana Tang Ning? Tidur. Kamu bisa meninggalkan pesan? Aku akan menyampaikannya padanya. Suara Mo Ting tenang tanpa jejak emosi. Bagaimana dia bisa berbicara tentang masalah pribadinya kepada seorang pria? Jadi, Huo Jingjing akhirnya menutup telepon pada Mo Ting.
Mo Ting meletakkan telepon dan menatap wanita di pelukannya. Dia kemudian menghubungi Claude N sambil mengawasi Tang Ning saat dia tidur. Tidak lama kemudian, Mo Ting menerima telepon dari Fang Yu. Dia menelepon untuk melaporkan tentang Huarong Studio. Presiden, kami telah mencari di markas Huarong, tetapi hanya menemukan sedikit bukti. Di antara bukti itu adalah foto ciuman Tang Ning. Foto ini adalah bukti bahwa itu memang dibocorkan oleh orang-orang di Huarong. Mereka saat ini tersembunyi dengan baik. Tidak peduli seberapa baik mereka disembunyikan, kamu harus menggalinya. Bahkan jika kamu harus menggali 3 kaki di bawah tanah, jawab Mo Ting dengan suara yang dalam. Dia kemudian melanjutkan, tapi, jangan terburu-buru. Mereka mungkin mengikuti kita ke Perancis. Jelas, rilis foto itu tidak disengaja. Atau yang lain, mereka tidak akan menyembunyikan foto itu begitu lama. Inilah sebabnya mereka harus melarikan diri, Fang Yu menganalisis. Tidak peduli apapun Presiden, Luce dan saya akan mencari informasi mengenai bos Huarong. Semoga. Tapi, seluruh tujuannya adalah untuk membuat drama. Karena kita berurusan dengan seseorang seperti Iye, menurutmu apakah studio kecil seperti Huarong bisa lolos? Fang Yu dalam suasana hati yang baik dan penuh energi. Mungkin kita bisa membalikkan keadaan dan menggunakannya untuk keuntungan kita. Presiden Mo, maksudmu adalah, ayo mainkan rencana Huarong dan lihat berapa banyak orang yang ingin terlibat. Ketika saatnya tiba, kita bisa menjatuhkan semuanya sekaligus. Mari duduk dan lihat apa lagi Huarong ingin. Satu-satunya alasan mengapa Mo Ting cukup berani untuk ikut bermain adalah karena dia bertaruh pada fakta bahwa dia dan Tang Ning sudah menikah. Apapun klaim yang dibuat Huarong, dia punya bukti untuk membantahnya. Dia bahkan mungkin perlu memajukan acara tertentu. Akankah Tang Ning menyalahkannya? 1. Menambahkan, di akhir nama menandakan bahwa orang tersebut adalah seorang anak dan juga membuat namanya terdengar lebih menawan. Bab 284, di masa depan, kami juga akan memiliki anak. Setelah berbicara secara terbuka dan jujur di pagi hari, hubungan Huo Jingjing dan Fang Yu berubah. Mereka telah berhasil menjadi pasangan. Jadi, Huo Jingjing punya alasan untuk tinggal di rumah Fang Yu, bahkan setelah insiden Iye selesai. Setelah sarapan, Huo Jingjing dan Fang Yue bermain dengan balok-balok bangunan di ruang tamu. Fang Yu melangkah keluar setelah mandi dan menyilangkan tangannya saat dia bertanya, apakah kamu tidak akan berganti pakaian? Huo Jingjing tidak memandang Fang Yu. Saat dia bermain dengan balok bangunan, dia menjawab, saya akan pergi pada malam hari. Jika saya keluar sekarang, saya mungkin akan dikelilingi oleh wartawan lagi. Fang Yu mengerti bahwa dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fang Yue. Jadi, dia tidak menolak, aku juga punya hari libur hari ini. Huo Jingjing mengangkat kepalanya, matanya berkilat. Awalnya, dia ingin menyarankan agar mereka mencari tempat untuk mengembangkan hubungan mereka. Tapi dia kemudian mengingat identitas mereka dan menundukkan kepalanya dengan kecewa. Mereka saat ini berdiri di puncak badai, lebih baik jika dia menyebabkan lebih sedikit masalah bagi Fang Yu. Fang Yu tampaknya telah melihat melalui pikiran Huo Jingjing, jadi dia berkata, pengasuh akan tiba sebentar lagi untuk menjaga Xiao Yue. Ketika dia tiba, datanglah ke ruang belajarku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin mengambil pekerjaan seperti Iye? Lagi pula, kamu memang berstatus internasional. Dengan kejadian kali ini, kamu pasti akan menemukan bahwa nilaimu telah turun. Manajermu tidak dapat lepas dari kesalahan kali ini. Petik 2. Sebenarnya, insiden Iye tidak ada hubungannya dengan manajernya. Huo Jingjing terburu-buru karena dia ingin menghindari kenyataan dan segera fokus pada pekerjaan. Akibatnya, dia tidak meluangkan waktu untuk memahami Iye sepenuhnya sebelum dia langsung menerima tawaran mereka. Tapi, karena siapa dia melakukan ini? Huo Jingjing memandang Fang Yu dan bertanya, dengan identitas apa kamu berbicara kepadaku tentang ini? Tampaknya, semua identitas saya memiliki hak untuk berbicara dengan Anda tentang hal ini. Fang Yu tidak mundur. Siapa yang dia bercanda? Jika Huo Jingjing bisa membungkamnya dengan mudah, dia sebaiknya berhenti dari perannya sebagai direktur PR. Karena jawabannya sangat kuat, wajah Huo Jingjing menjadi merah. Hatinya terasa seperti mengalir melalui oasis yang hangat, dia merasa manis dan sedikit lelah, tapi, itu adalah perasaan yang indah. Jika mereka terus ragu-ragu tentang hubungan mereka,
berapa banyak kebahagiaan yang akan mereka lewatkan. Untungnya, mereka berdua menyadarinya tepat waktu. Baik, aku akan menemani Xiao Yue sebentar lagi. Kamu pergi sarapan pertama. Fang Yu mengangguk dan kembali ke ruang belajarnya dengan segelas susu. Dia kemudian melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Mo Ting, mengumpulkan informasi tentang studio Huarong. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Mo Ting menyebutkan para idiot ini akan mengikuti mereka ke Perancis, dia segera menghubungi teman-temannya di bandara dan melakukan pencarian terhadap semua orang yang terbang ke Perancis dengan nama belakang Lin. Akhirnya, dia mengurung pria jangkung kurus bernama Lin Chong. Fang Yu mengirim pesan ke Mo Ting untuk konfirmasi. Karena Tang Ning paling sering melihatnya, dengan satu pandangan, dia bisa mengidentifikasi pria itu. Dia bepergian dengan seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu cukup menarik, tebak siapa itu? Setelah beberapa detik, Fang Yu melanjutkan, Charlene. Sebenarnya, ada lebih dari 3 orang. Namun, mereka bertindak secara terpisah. Yang lebih menarik adalah, saya menemukan Kuan Ye juga berada di penerbangan yang sama. Tang Ning memperhatikan Mo Ting dalam konferensi video dengan Fang Yu dan Lu Ce. Dia sadar bahwa Mo Ting belum beristirahat sejak turun dari penerbangan mereka. Jadi, dia bangun, mengisi bak mandi dan menelepon layanan kamar untuk menyiapkan makanan untuknya. Lu Ce akan terbang untuk membantu kita di Prancis. Fang Yu akan terus mengawasi situasi di Beijing. 10 menit kemudian, Mo Ting mematikan komputernya sebelum Tang Ning memberinya jubah mandi. Pergilah mandi dan lalu keluar untuk makan. Mo Ting menggosok lehernya dan menolak mengambil jubah mandi saat dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Petik 2. Aku sudah punya satu sebelumnya. Bantu aku mandi kalau begitu. Setelah berbicara, dia meraih tangan Tang Ning dan menyeretnya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi berkabut yang hangat, lapisan uap menyelimuti pasangan itu. Setelah melepas pakaiannya, Mo Ting berbaring di dalam bak mandi. Melihat pemandangan ini membuat hati Tang Ning sakit. Dia mengambil sebotol minyak esensial yang disediakan oleh hotel dan duduk di tepi bak mandi sambil memijat bahunya dengan lembut, lebih baik. Mo Ting terdiam. Tang Ning melihat ke bawah untuk menemukan dia tertidur. Dia tertidur lelap tanpa merasa perlu untuk berhati-hati. Tang Ning tidak membangunkannya, tangannya yang lembut juga tidak berhenti memijat bahunya. Tidak sampai 20 menit kemudian, ketika Tang Ning menyadari air telah mendingin, apakah dia membangunkannya? Tidurlah di tempat tidur. Mo Ting keluar dari bak mandi saat Tang Ning memberinya handuk bersih dan memerintahkan, duduklah di depan wastafel. Aku akan membantumu bercukur. Mo Ting mengenakan jubahnya dan dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Tang Ning berdiri di antara paha Mo Ting dan mengoleskan krim cukur di area sekitar bibirnya. Saat dia akan mulai bercukur dengan pisau cukur, Mo Ting tiba-tiba menempelkan bibirnya dengan kuat ke bibirnya. Tang Ning mendapat sedikit busa di mulutnya saat dia berjuang, kamu sangat lelah namun kamu masih memiliki energi untuk buang air. Petik 2. Aku, Tang Ning hendak menjelaskan dirinya sendiri, yang dia inginkan hanyalah agar Mo Ting beristirahat. Namun, Mo Ting meraih pinggangnya yang ramping dengan satu gerakan dan melepas jubahnya. Kamu selalu penuh energi. Aku butuh tenaga. Aktivitas yang akan mereka ikuti, adalah bentuk pengisian ulang yang paling efisien. Pasangan itu penuh kasih sayang sampai paruh kedua malam itu. Tepat sebelum mereka tidur, Mo Ting tiba-tiba berkata, besok, aku perlu mengobrol dengan sutradara Prancis tentang film yang akan datang. Ikutlah denganku. Tang Ning tersenyum lelah dan menganggukkan kepalanya. Mo Ting selalu seperti ini. Meskipun dia adalah manajer Tang Ning, jika Hairui memiliki kesempatan untuk bekerja sama atau memiliki masalah bisnis lain di Prancis, dia juga akan menjadwalkannya, mengoptimalkan waktu mereka. Pertemuan dengan Claude N telah dijadwalkan selama 2 hari, jadi pertama-tama saya akan menangani urusan lain. Awalnya saya ingin membiarkan Anda beristirahat, tetapi istri direktur Prancis adalah seorang supermodel dan dia saat ini berada di AS, meninggalkan putri mereka yang berusia 2 tahun dalam perawatannya. Dia tidak mungkin menjauh darinya, jadi saya meminta Anda untuk datang dan membantu merawatnya sebentar. Aku tidak pernah merawat seorang anak. Kalau begitu perlakukan sebagai pratinjau. Di masa depan, kita juga akan punya anak. Oke, Tang Ning lelah dengan aktivitas intim yang baru saja mereka selesaikan sehingga dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa direktur bisa mempekerjakan seseorang untuk merawat anaknya, mengapa dia harus mengambil tanggung jawab ini. Tapi, Mo Ting juga tidak menjelaskan padanya.
Dia hanya menurunkan ciuman ke dahinya, tidurlah. Setelah mendengar ini, Tang Ning menemukan tempat yang nyaman di pelukan Mo Ting. Mo Ting mengulurkan tangannya dan menariknya lebih dekat sebelum mematikan lampu samping tempat tidur dan tidur nyenyak dengan istrinya. Mengapa Mo Ting membuat pengaturan seperti ini? Itu untuk memberi Huarong Studio kesempatan untuk menguntit mereka. Jika dia tidak memberi mereka sedikit hadiah, bagaimana dia bisa memaksa mereka untuk mempercepat kemajuan mereka dan mengungkapkan skema yang mendasarinya? Informasi apa yang mereka miliki, apa yang mereka rencanakan dan mengapa mereka belum mengungkap semuanya? Dia akan mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Adapun Kuan Ye, Mo Ting akan duduk dan menonton apa yang akan dilakukan badut ini. Bab 285, Istri Anda sangat beruntung. Mo Ting dan Tang Ning akan bertemu dengan Direktur Prancis di manornya, jadi Mo Ting memimpin. Tang Ning ke sana dengan sikap rendah hati. Namun, dalam perjalanan ke manor, Mo Ting menemukan sebuah mobil hitam membuntuti mereka. Tidak sulit untuk memastikan siapa itu, karena peralatan kamera mereka memantulkan sinar matahari. Tapi, Mo Ting pura-pura tidak memperhatikan saat bibirnya membentuk senyuman. Dia kemudian mempercepat mobil dan segera melaju ke garasi manor. Setelah melihat pria itu, Tang Ning menyadari bahwa Mo Ting datang untuk menemui Direktur Prancis, Kok. Di kalangan internasional dia sangat terkenal dan sebelumnya memenangkan Oscar untuk sutradara terbaik. Namun, setelah menikah dan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk putrinya, produksinya menurun secara kuantitas. Mungkin karena istrinya berada di luar negeri dan dia harus merawat putrinya sendiri, dia terlihat sangat lelah. Bocah kecil itu saat ini menempel di pahanya tidak mau sarapan. Gambar Kok berantakan ketika dia tersenyum meminta maaf pada pasangan itu. Maaf, saya benar-benar tidak berpikir saya punya waktu untuk berbicara tentang kolaborasi kami, sebenarnya, saya tidak punya niat untuk mempertimbangkannya di semua. Mo Ting tertawa lembut sambil menunjuk ke arah Tang Ning dan menjawab, istriku bisa membantumu dengan masalah kecil ini. Mengenai kerja sama kita, aku yakin kamu akan tertarik. Kok menganalisis Tang Ning dan menyesuaikan bingkai emas di hidungnya, apakah kalian juga punya anak? Tidak, tapi istriku sangat lembut dan penuh perhatian, aku yakin dia bisa menangani anak-anak lebih baik daripada Tuan Kok, jawab Mo Ting terus terang. Kok mengangkat bahunya, kalau begitu, aku perlu menyusahkan nyonya. Bahasa Prancis Tang Ning tidak lebih buruk daripada bahasa Prancis Mo Ting, jadi dia langsung mendekati gadis kecil itu, mengangkatnya ke dalam pelukannya dan berkata kepada kedua pria itu, kalian bicaralah, tinggalkan anak itu bersamaku, aku akan merawatnya dengan baik. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan meminta bantuan pengasuh. Mo Ting menyaksikan Tang Ning menggendong anak itu. Hatinya tiba-tiba terasa sedikit tergerak ketika dia menundukkan kepalanya dan bertanya padanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ya, Tang Ning menganggukkan kepalanya, memberi isyarat agar dia tidak meremehkannya. Kok secara mengejutkan menatap putrinya yang tidak melawan. Dalam pelukan Tang Ning, dia tiba-tiba patuh. Jadi, dia bertanya kepada gadis kecil itu, mengapa begitu sulit bagiku untuk menggendongmu? Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak dan memeluk leher Tang Ning. Sepertinya anak itu mendasarkan kesukaannya pada ketampanan. Setelah itu, kedua pria itu memasuki ruang belajar untuk mengobrol. Sementara itu, Tang Ning membawa gadis kecil itu ke sepetak rumput di taman. Dia telah bertanya kepada para pelayan sebelumnya dan mereka mengatakan kepadanya bahwa rumput tersebut telah menjalani perawatan khusus dan aman untuk diduduki. Jadi, dia menggendong anak itu langsung ke rerumputan dan duduk. Gadis kecil itu bernama Kati. Dia adalah anak nakal kecil yang menggemaskan. Untungnya, Tang Ning cukup sabar terhadap anak-anak. Meskipun film terbaru sutradara Kok, Escape, memecahkan penjualan box office di pasar barat, itu tidak terbuka untuk pasar Asia. Ya, saya akui, ini benar, jawab Kok dengan nada serius, bagaimanapun, budaya timur dan barat sangat berbeda dan saya tidak tertarik membuat film oriental. Jika saya melakukannya, itu akan merusak reputasi saya. Saya tidak suka aktor, aktris timur, mereka tidak pandai berakting. Ya, saya setuju, memang ada lebih banyak selebriti timur daripada aktor sejati. Tapi, saya pikir Anda harus melihat naskahnya terlebih dahulu, sebelum memberi saya jawaban. Menemukan aktor bukanlah masalahnya, Mo Ting mengeluarkan naskahnya dan menyerahkannya kepada Kok, pikirkan tentang itu.
Kok melihat sampul naskahnya. Itu tidak memiliki bel dan peluit untuk menarik perhatian, itu hanya memiliki satu kata, bodoh. Bodoh. Nama yang menarik. Kok tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka naskahnya. Ceritanya tentang seorang atlet berbakat dan seorang aktris yang melahirkan seorang anak setelah one night stand. Untuk melindungi statusnya, dia memberikan anak itu. Tapi, beberapa tahun kemudian, dia menikah, hanya untuk menyadari, karena cedera bertahun-tahun yang dideritanya dari olahraga, dia menjadi mandul. Akibatnya, ia bercerai dan memutuskan untuk mengadopsi seorang anak sebagai anak didiknya. Namun, siswa ini adalah anak paling bodoh di dunia. Tidak peduli seberapa sederhana tugasnya, dia sepertinya tidak pernah mengambilnya. Yang terburuk, orang tua anak itu tidak bisa dihubungi. Dia merasa telah ditipu, jadi dia mencoba berkali-kali untuk meninggalkan anak itu. Akhirnya, anak itu diadopsi oleh musuhnya. Tidak hanya itu, mereka menemukan bakat sang anak dan melatihnya hingga sukses. Anak ini memiliki bakat atletik yang sama seperti dia dan memecahkan banyak rekor dunia. Saat anak ini berdiri di atas panggung untuk menerima medalinya, dia hanya mengatakan satu hal, ayahku menelantarkanku 12 kali. Aku ingin membuktikan kepadanya bahwa dia bodoh. Setelah membaca naskahnya, Kok menepuk pahanya dengan penuh semangat, luar biasa. Ini brilian. Kalau begitu, akankah Kok tetap menolak. Moting menggosok bibir bawahnya dengan percaya diri. Draftnya sudah sangat bagus, mata Kok berbinar, aku setuju dengan kolaborasinya, tapi untuk aktornya. Aku jamin dia akan menjadi aktor yang hebat. Oke, Kok mengangguk setuju. Sesaat kemudian, kedua pria itu mendengar tawa ceria bergema dari taman. Kok memegang naskah dan mendekati jendela untuk menemukan Tang Ning memeluk Kati saat mereka berguling di rumput. Dia tidak bisa menahan tawa, istrimu sepertinya menyukai anak-anak. Apakah kamu berencana untuk memilikinya? Aku ingin dia menikmati beberapa tahun lagi dimanjakan olehku. Lagi pula, wanita memiliki lebih banyak batasan daripada pria. Begitu dia menjadi seorang ibu, dia akan benar-benar terikat. Kok menganggukkan kepalanya, kamu benar, Presiden Mo. Jika bukan karena istriku pergi ke negara bagian dan meninggalkanku dengan kesempatan merawat seorang anak, aku tidak akan tahu betapa sulitnya itu. Anda istri sangat beruntung. Akulah yang beruntung. Karena itu masalahnya, saya rasa saya tidak perlu ragu lagi, mari kita tanda tangani kontrak. Saya percaya seseorang yang sangat mencintai istrinya akan mampu menghasilkan film yang menyayat hati dan emosional lebih baik daripada siapapun. Ini akan menjadi seperti film itu adalah anakmu. Moting memandang Tang Ning dan tersenyum, aku tidak bisa menyangkal, sejak bersamanya, semua yang kulakukan sepertinya memiliki arti. Tuan Kok, apakah Anda memiliki satu set teropong? Ya, Kok menyerahkan teropong itu kepada Moting dengan rasa ingin tahu. Moting memindai tempat itu dan seperti yang diharapkan, menemukan seorang reporter pemberani duduk di pohon memegang kamera. Dia memang pandai mengambil foto candid. Sayangnya, apakah seseorang menguntitmu? Reporter ini menjijikkan, Kok sedikit gelisah saat dia melihat Moting meletakkan teropongnya. Tidak ada pilihan, istriku terlalu terkenal, Moting menjelaskan, dia juga seorang model. Aku harap kalian berdua tetap aman, Kok sekali lagi berjabat tangan dengan Moting sebelum duduk dan menandatangani kontrak. Adapun reporter sembrono di luar. Mereka dikirim oleh editor Lin. Apakah mereka semua sudah tiba?